Oh, haleluya Yesus. Engkau telah mati bagi kami. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya pujaanku
Haleluya. Kita teruskan dengan pujian Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bersatu. Di sini kalahkan kuasa
terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu bagimu Tuhan, bagimu Tuhan.
pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Saudara-saudara, saya berharap dimanapun kita berada, dimanapun kita pada saat ini, saya harap kita sama-sama dalam keadaan yang sehat walafiat, dan semua biarlah kita tetap berharap dan tetap percaya kepada Tuhan, penyertaan Tuhan itu, dan sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama memberkati satu dengan yang lain, lebih lagi dalam hal yang untuk saling menguatkan, saling mendorong, saling menasihat sesama kita. Siapapun kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, telah menaruhkan harapan kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita sama-sama menguatkan satu dengan yang lain di hari-hari yang penuh dengan cabaran, rintangan pada hari ini. Kita sendiri sudah melihat apa yang sedang terjadi, semakin hari semakin mencabar, ya, semakin banyak masalah ataupun pencobaan yang kita alami, yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jadi itulah kenyataannya kehidupan kita di dunia ini. Siapa yang tetap percaya dan berharap kepada Yesus Kristus, dia pasti ada kekuatan, sentiasa ada kekuatan dan pengharapan yang baru. Karena Yesus Kristus, dialah yang akan, dalam Yesus Kristus ada sumber kekuatan, sumber kehidupan. Ya, dia yang memberikan segala sesuatu untuk kita yang percaya kepadanya. Jadi pada pagi ini, saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu kita akan berkongsi pada hari ini ataupun pada pagi ini, yaitu berkenaan dengan panggilan Tuhan setiap pribadi kita. Sepanjang bulan 6 ini kita bicara tentang lebih dalam hal kekeluargaan. Tapi pada hari ini kita berbicara tentang berkongsi, sama-sama belajar tentang panggilan Tuhan. Seperti apakah yang akan saya kongsikan untuk kita? Mari kita sama-sama membaca daripada firman Tuhan, yaitu surat Timotius, 2 Timotius, surat Paulus yang kedua kepada Timotius, yaitu di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, bab pertama, ayat 19 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat yang ke-11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita.
Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dalam setiap kehidupan kami, setiap pribadi, setiap keluarga, dimanapun kami berada Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau telah memelihara kami. Segala apa yang telah Tuhan lakukan untuk kami nikmati, dan dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan, kami tidak dapat membalas Tuhan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai pada hari ini Tuhan Yesus, Kau masih memberikan kami kesempatan. Artinya Tuhan telah menganugerahkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan Yesus, lewat firman-Mu yang kami belajar pada saat ini Tuhan, biarlah kami sama-sama mengetahui dan sama-sama belajar tentang panggilan kami, makna panggilan kami di dalam Tuhan, dalam Yesus. Apakah kami dipanggil, dan apakah yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai umat yang dipanggil, sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kami pengertian sama masing-masing Tuhan, dan kami sama-sama mengerti dalam firman-Mu yang kami belajar pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertailah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhir. Kau yang berbicara semuanya, dan Kau yang menggerakkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau dilihat siapa penulis surat Timotius ini adalah 2 Timotius ini adalah Rasul Paulus sendiri, dia yang menulis, dan juga surat ini ditujukan kepada Timotius, agar Timotius tetap tabah, tetap bertahan, dan tetap bersemangat dalam melayani Tuhan sebagai juru selamat dan melayani jemaat-jemaat yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada perjalanan penginjilannya yang pertama, Markus Yohanes meninggalkannya, tetapi ia mendapatkan Timotius sebagai seorang pengganti yang cakap. Setelah bertahun-tahun, hubungan Paulus dan Timotius menjadi seperti seorang ayah dan anak, karena mereka merupakan teman sekerja untuk membawa kabar Injil kepada dunia. Namun sekarang Paulus seorang dari dalam penjara Romawi yang keras dan dingin, dan hanya Lukas yang bersama dengannya. Ketika Paulus menunggu hukuman mati yang dijatuhkan atas dirinya, ia mempergunakan kesempatan ini untuk menulis apa yang mungkin merupakan surat tercatatnya yang terakhir. Paulus yang merindukan persekutuan orang Kristen menginginkan sekali Timotius datang menjenguknya di Roma sebelum musim dingin tiba. Jadi bagaimana kondisi Paulus? Isi surat 2 Timotius ini adalah bagaimana kondisi Paulus yang menyedihkan. Perhatian utamanya adalah Timotius dan pelayanannya, karena ia yakin bahwa ketika kematian telah tiba, Allah akan memberikan kepadanya sebuah rumah yang kekal yang telah menantinya di sorga. Paulus memperingatkan Timotius untuk tidak pernah merasa malu akan Injil, melainkan terus tabah dalam iman dan ketaatan. Kemungkinan ia memberi petunjuk bahwa pada hari-hari akhir akan terjadi suatu keadaan yang menghancurkan karena manusia berpaling dari Allah, karena manusia memuliakan dosa, dan bahwa ia harus menghindari mereka yang merugikan pelayanan terhadap Kristus. Firman Allah dinyatakan sebagai kuasa dan inspirasi Allah untuk menyelesaikan dan memperlengkapi orang beriman bagi pelayanan. Paulus mengakhiri dengan meminta Timotius untuk segera datang menjenguknya segera. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu latar belakang daripada surat 2 Timotius ini, bagaimana dia telah mengatakan bahwa Timotius ini adalah salah seorang yang menjadi pengikut kepada Paulus, ya, kepada Paulus, dan sehingga mereka seperti sebagai seorang anak dan sebagai seorang bapak. Dan Timotius sejak umur dia masih muda ataupun masih kecil lagi, dia menyertai ataupun bersama-sama menjalani memberitakan Injil Tuhan
kepada jemaat-jemaat yang ada. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang kita baca ini, dalam pasal yang pertama ayat 9 hingga 14 ini, ada 3 makna panggilan Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita, yaitu yang pertama, dipanggil untuk diselamatkan. Dalam ayat yang ke-9 kita dipanggil, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Yang kedua, dipanggil menjadi kudus. Yang ketiga, dipanggil untuk melayani. Jadi itu 3 makna panggilan yang kita belajar daripada ayat 9 hingga ayat 14 ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, panggilan Tuhan bukan karena kebaikan sendiri yang dinyatakannya, bukan karena kebaikan kita ya sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, tetapi ianya berdasarkan maksud dan rencana Allah sendiri yang dinyatakan dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Panggilan itu hanya dianugerahkan saja kepada setiap pribadi kita yang dipanggil oleh Tuhan ya, setiap diri kita yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi yang pertama di sini, bagaimana kita yang dipanggil untuk diselamatkan, ialah kita lihat undangan juru selamat dalam Matius pasal 11 ayat 28. Bagaimana Tuhan menyelamatkan setiap kita yang mengalami beban dalam kehidupan kita, mengalami keletihan di dalam kerohanian kita, sehingga kita tidak mampu, tidak sanggup lagi untuk meneruskan kepercayaan kita ya, karena kita merasa kita sebagai manusia yang sangat lemah dan sangat terbatas. Di sebalik apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, itu di sebalik kelemahan kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan yang memberikan jawaban kepada kita dalam bagaimana Tuhan ya, dalam panggilan Tuhan itu menyelamatkan kita. Bagaimana dalam Matius 11:28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti itulah panggilan kita ya, seperti itulah Tuhan memanggil dan memberikan kekuatan kepada kita. Dia menyelamatkan kita lewat panggilan kita di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita merasa kita sangat letih di Tuhan, Dia siap untuk Dia siap untuk menolong kita, siap untuk mengangkat segala beban dan keletihan yang ada pada diri kita. Lebih lagi kita dalam kerohanian kita, Tuhan, apabila kita letak harapan kita kepada Tuhan dan memanggil, berseru kepada Tuhan dalam doa kita, dalam penyembahan kita kepada Tuhan, Dia pasti memberikan kita keringanan. Sebab apa, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Sebab Dialah yang dapat membuat diri kita dapat memberikan keringanan dalam setiap kehidupan kita, setiap diri kita, ketika kita merasa hidup ini sangat berat. Dan untuk semua orang ya, kita ini panggilan Tuhan ini juga diselamatkan, keselamatan yang dalam pada panggilan Tuhan ini juga ya, ini untuk semua orang. Dalam Yesaya pasal 45 ayat 22 mengatakan, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Sebab Dialah Allah, tidak ada yang lain selain Tuhan kita ya. Ini ditujukan kepada semua kita yang percaya kepada Tuhan ya, seperti mana firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tetap memandang kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan diri kita menjauh daripada Tuhan. Jangan biarkan kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena banyak perkara, banyak hal-hal yang harus kita pikirkan, yang harus kita tanggung dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, justru itulah kita
harus datang kepada Tuhan karena kita karena kita yang percaya kepada Tuhan, ya, karena seperti mana di dalam Yesaya 45 mengatakan tadi, sebab Dialah Allah, tidak ada Allah yang lain, ya. Tidak ada Allah yang lain yang kita sembah selain Allah kita, ya. Supaya kita jangan berpaling kepada Allah yang lain, jangan kita percaya kepada penyembahan yang berhala, maksudnya, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang seterusnya, supaya kita tetap bersekutu dengan Kristus. Biarlah kita tetap memiliki persekutuan dengan Kristus, ya. Kita tetap setia dan taat, peka mendengar panggilan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Dalam 1 Korintus mengatakan pasal pertama ayat yang ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Allah yang memanggil kita, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan, ya, Dia yang memilih kita supaya kita memiliki persekutuan yang indah, menjalani kehidupan kita bersama dengan Yesus, pasti akan mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Yesus, meskipun kita mengalami pelbagai penderitaan dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan juga mengajarkan satu hal kepada kita, setiap penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita ini, itu cuma penderitaan yang sementara, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selagi kita percaya, selagi kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, selagi itulah kita memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Yesus Kristus. Meskipun kita merasa hidup ini sangatlah sulit untuk dijalani, tapi Yesuslah satu-satunya jalan penyelesaian untuk kita, ya. Apabila kita benar-benar melihat panggilan kita di dalam Tuhan, ya. Dan yang terakhir daripada yang pertama ini tadi, yaitu yang percaya diberi hidup yang kekal. Siapapun kita yang percaya kepada Tuhan, kita diberikan kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, terhadap kita, terhadap manusia, terhadap umat Tuhan, ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, ya, Dia sanggup mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu Yesus Kristus, sehingga Ia mengaruniakannya, dan yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Yang tidak percaya, dia pasti akan binasa. Kedua yang kita lihat daripada ayat Yohanes 1 ayat 3 ayat 16 ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kehidupan yang kekal itu hanya kita perolehi di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu dipanggil menjadi kudus. Kita dipanggil menjadi kudus. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 mengatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi panggilan kita, Allah memanggil kita dengan satu tujuan, ialah supaya kita memelihara kehidupan yang kudus, seperti Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus, ya. Ya. Jadi bagaimana kita mau memiliki persekutuan ataupun hubungan yang intim dengan Tuhan kalau kita tidak memelihara kekudusan di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti mana di dalam 1 Tesalonika mengatakan kepada kita tadi, supaya kita panggilan kita untuk menjadi kudus bukan untuk melakukan perkara-perkara yang cemar, yang melakukan perkara yang tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, ya, perkara yang
yang tidak baik. Biarlah kita sama-sama memelihara hidup pada hari ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita menanti kedatangan Tuhan untuk 2 kali di dunia ini, dan juga kita menanti bila waktunya kita akan dipanggil oleh Tuhan. Biarlah kita sama-sama memelihara kekudusan dalam hidup kita masing-masing. Ya, kita praktikkan itu dalam hidup kita masing-masing. Ya, firman Tuhan di dalam Yakobus mengajarkan kepada kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita satu hal juga, yaitu kita bukan sahaja mendengar apa yang kita belajar daripada firman Tuhan, tetapi juga kita harus menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga harus mempraktikkan apa yang kita belajar daripada firman Tuhan. Lewat tindakan kita masing-masing, kita lakukan itu untuk Tuhan, dan untuk diri kita, dan juga untuk orang lain. Kita sama-sama melakukannya tanpa kita meragukan sesuatu yang baik. Apabila kita berusaha melakukannya dengan hati yang benar-benar di hadapan Tuhan, pasti ada sesuatu yang baik kita rasakan dan yang kita alami dalam kehidupan kita, bila kita benar-benar memiliki kekudusan itu dalam kehidupan kita, seperti mana firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya. Dan manusia harus kudus karena Allah kudus, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Ya, kita harus kuduskan hidup kita, kita praktikkan. Meskipun pada hari ini saudara saya kasih dalam Tuhan, kita sangat susah untuk melakukan itu, karena kita adalah bagi manusia yang sangat terbatas dalam banyak perkara, daripada perkataan kita, tindakan kita, ya, perbuatan kita yang selalunya silap, yang selalunya bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu bukan alasannya bagi kita untuk melakukan yang baik dalam hidup kita, yaitu hal yang kudus ini. Tapi kita juga harus memiliki dari satu pola pikiran kita yang membangun, yang membawa keberhasilan yang baik lewat kesetiaan dan ketaatan kita melakukan itu untuk Tuhan, untuk itu lewat kesetiaan kita, ya. Apabila kita setia melakukan itu, Tuhan sendiri yang akan bertindak, memberikan hati yang sanggup dan mampu, pikiran yang sanggup dan mampu melakukan itu, kekuatan kita untuk melakukan itu. Di yang ketiga, dalam yang kedua ini, dalam poin yang kedua, tanpa kudus seseorang tidak dapat melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Sama juga halnya apabila kita berdoa kepada Tuhan. Apabila kita tidak, sebelum kita datang kepada Tuhan, kita harus menguduskan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita berdoa kepada Tuhan, kita harus menguduskan diri kita, karena kita menghadap Allah yang Maha Kudus, ya. Barulah kita memiliki satu hubungan yang memiliki komunikasi yang sesungguhnya dengan Tuhan kita, ya. Tanpa ada di pikiran dan di hati kita hal-hal yang tidak baik kita bawa di hadapan Tuhan, ya, karena Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Dalam ibadah kita, dalam puji sembah kita, kita perlu bawa hati kita yang kudus di hadapan Tuhan. Walaupun kita hanya seorang yang sebagai pimpin pujian, ataupun penari rebana, ataupun pemain musik, ya,
ataupun yang menyampaikan firman Tuhan, kita harus menguduskan hati kita, karena kita melayani Allah yang kudus, kita melayani Tuhan kita yang maha kudus. Itulah tujuan panggilan kita yang kedua, ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita dipanggil untuk melayani. Ya, ada perbezaannya di sana, ya. Yang ketiga yang last ini kita dipanggil untuk melayani, yaitu dalam ayat 10 hingga yang ke-14. Ringkasannya ayat 10 hingga yang ke-14, ya, berdasarkan ketetapan bahwa sebagian sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Kita melihat apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-11 ini adalah seperti mana dia mengatakan, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari ini. Peganglah sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, itu dapat dalam ayat yang ke-11, ya, makna panggilan kita yang ketiga, ya. Ini untuk kita semua, bukan sahaja kepada orang-orang yang seperti hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, tapi panggilan kita itu sama-sama kita harus mengerti makna panggilan kita, ya. Sebagai jemaat Tuhan, baik sebagai jemaat Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda-mudi yang dikasihi Tuhan, panggilan kita di dalam Tuhan itu kita harus mengerti sesungguhnya panggilan kita, ya. Kita harus mendalami sesungguhnya panggilan kita, barulah kita tahu, dan barulah kita dapat melakukan sesuatu yang benar-benar di hadapan Tuhan, itu lewat pengorbanan kita, ya, setia kepada Tuhan. Kita sama-sama mengerti makna panggilan kita itu dalam hidup kita, merupakan juga tugas yang dipercayakan Allah dalam ayat yang ke-12 ini, dan harus menjadi pengajaran yang sehat, dan melayani bersama sebagai orang yang percaya. Dan apapun yang kita ajarkan kepada orang lain, ya, biarlah kita mengajarkan apa yang sehat, nasihat yang sehat kepada orang lain. Kita sama-sama melayani sebagai orang yang percaya. Kita melayani satu dengan lain sebagai orang percaya. Dan yang terakhir sebagai kesimpulannya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah, panggilan kita ini adalah panggilan yang mulia, panggilan yang sangat-sangat tinggi nilainya. Dan panggilan kita ini sebenarnya adalah panggilan yang kudus dan juga panggilan surgawi, itu yang kekal. Ya, kita dipanggil untuk berbuat baik, itu yang terakhirnya. Marilah kita mengerti maksud ketiga, makna panggilan kita di dalam Tuhan. Ya, yang pertama tadi kita dipanggil untuk diselamatkan, kita dipanggil untuk menjadi kudus, dan kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Marilah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita sama-sama mengambil masa ini untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mengambil perjamuan, ya, perjamuan suci, perjamuan kudus. Kita sama-sama mempersiapkan, menyediakan air dan minuman di tempat kita masing-masing pada saat ini. Sebelum kita mengambil perjamuan ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Bapa, kami menghadap dan mengambil perjamuan kudus ini Tuhan. Kami lebih dahulu berterima kasih kepada Tuhan yang tidak terhingga, karena kami tahu Tuhan, ini semua adalah untuk memperingatkan setiap
orang-orang yang percaya, mana Tuhan Yesus Kristus telah mati di kayu salib karena kasih Tuhan, karena kasih Yesus kepada semua umat manusia. Darah yang tertumpah pada kayu salib dan juga roti ini merupakan daging Yesus yang dipecah-pecahkan oleh karena dosa-dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, satu yang kami tidak dapat lupakan dalam kehidupan kami itu kasih Tuhan yang begitu sempurna yang Tuhan telah lakukan untuk kami. Tuhan, berkatilah setiap pribadi kami Tuhan, setiap diri kami dimanapun kami berada. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu dan bersekutu di dalam mengambil perjamuan ini Tuhan Yesus. Kudus ini Bapa, lewat perjamuan kudus ini kami sama-sama menyadari diri kami dan memperingatkan diri kami tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita membaca firman Tuhan seperti apa yang sudah ada di hadapan saya. Ada roti dan air. Mari kita sama-sama menyediakan roti dan air yang ada di hadapan, seperti mana yang di hadapan saya. Saya akan membaca terlebih dahulu. Saya akan membaca untuk kita dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga yang ke-26. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan roti yang ada. Demikian juga ia mengambil, ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi kita sama-sama minum air. Datang ayat yang terakhir di sini, ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap kali kita mengadakan acara ini, walaupun acara ini yang sepertinya yang sederhana kita jalankan, tapi ianya penuh dengan makna yang sangat dalam, yang kita harus mengerti tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bagian Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang dulunya kita umat yang hidup dalam kegelapan. Setelah Yesus Kristus telah mati untuk kita hidup di dalam terangnya yang begitu ajaib, dan sehingga keselamatan itu nyata di dalam kehidupan kita lewat Yesus Kristus dan kasih Yesus kepada kita sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa dan kita menutup kebaktian ini. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sekali lagi mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami tidak dapat melakukan sesuatu yang pasti akan terjadi kalau kami tidak serahkan terlebih dahulu di dalam tangan Tuhan. Itu perubahan baik mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan semua apa yang kami minta, yang kami mohon lewat doa kami Tuhan Yesus, lewat apa yang kami minta kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan, lewat firman-Mu ini juga Bapa, biarlah kami sama-sama dibentuk, sama-sama dinasihat, didorong oleh firman-Mu ini Bapa, agar kami mengerti sesungguhnya panggilan kami
di dalam Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan lewat perjamuan kudus ini, biar kami juga memperingatkan diri kami bagaimana Yesus telah mati dan bangkit dan mengampuni setiap dosa kami bagi umat yang pada hari ini yang telah percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk semua keluarga dan semua kami Tuhan. Kau bungkusi kami, setiap pribadi kami Tuhan, dan yang bekerja, manapun mereka bekerja Tuhan, Kau yang menjaga kami masing-masing Tuhan Yesus, kemanapun kami berada Tuhan, agar kami tidak dapat dijangkiti oleh penyakit coronavirus ini juga Tuhan Yesus. Kau jauhkanlah Bapa kami daripada malapetaka ini ya Tuhan Yesus, yang sangat bahaya bagi kami Tuhan. Tapi semua itu adalah satu perkara yang sangat mudah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon semuanya Bapa di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami dari tempat ini Tuhan, Engkau yang menjaga, melindungi setiap pribadi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.